Setelah curhat dan viral di media sosial, korban dugaan pelecehan seksual oknum Dr. Cabul di sebuah rumah sakit di Malang akhirnya datang melapor ke polisi. Dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya, kami sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis iNews Denny Irwansyah di sana. Selamat malam, Denny. Apakah proses laporan saat ini masih berlangsung di sana? Baik Davi, hingga Jumat malam ini proses laporan masih berlangsung. Setelah korban tadi melengkapi di SPKT dan sekarang sedang dimintai keterangan di unit perlindungan perempuan dan anak. Dapat saya laporkan bahwa ternyata dengan keberanian untuk berbicara dari korban Ki ini, kini ada setidaknya 3 orang perempuan lainnya yang menghubungi Ki bahwa mengaku bahwa dirinya adalah korban yang sama dari dokter yang sama, di rumah sakit yang sama dalam waktu yang berbeda. Menurut kuasa Ki kepada kuasa hukum menyatakan bahwa ketiga korban tambahan ini akan segera bergabung dan ikut melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dr. Y. Demikian, Davi. Baik, pada pukul berapa korban datang ke Polres dan siapa saja yang ikut mendampingi, Denny? Baik, untuk sementara korban yang datang baru korban Ki. Sore tadi baru mendarat dari Bandung dan diperkirakan nyampe di sini sekitar pukul 5 sore dan langsung menjalani beberapa serangkaian pemeriksaan dan yang merupakan keluarga dari Bandung. Sekian. Baik, Denny, tadi Anda mengatakan ada korban lain yang memang akhirnya bersuara kepada korban berinisial Ki ini. Apakah kemudian korban lain ini juga akan datang ke Mapolres untuk melaporkan atau seperti apa? Kepada Ki, para korban menyatakan bahwa akan komunikasi dulu dengan kuasa hukum, setidaknya malam ini atau besok, untuk mereka bagaimana langkah selanjutnya ikut mengikuti Ki atau bagaimana mereka akan konsultasi dulu dengan kuasa hukum. Demikian. Baik, dari informasi yang Anda terima, bagaimana kemudian pernyataan yang disampaikan oleh rumah sakit tempat dokter yang bersangkutan berpraktek, Denny? Baik, setelah viral beberapa hari terakhir, memang rumah sakit tadi baru saja menyatakan konferensi pers yang menjelaskan bahwa mereka akhirnya untuk sementara memberhentikan Dr. Y dari tugasnya di Rumah Sakit Persada. Meskipun demikian, rumah sakit menyayangkan adanya tuduhan ini dan mereka menyatakan atas pemeriksaan terhadap Dr. Y, menyatakan bahwa ini adalah yang dilakukan Dr. Y adalah pemeriksaan sewajarnya. Namun rumah sakit berharap akan mengkonfrontir dengan Ki, tapi menurut kuasa hukum itu tidak mungkin dilakukan. Dalam kasus tindakan pidana kekerasan seksual tidak boleh terjadi konfrontir antara korban dan pelaku. Demikian. Baik, kemudian apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian? Apakah mungkin koordinasi sudah dilakukan dengan pihak rumah sakit, Denny? Baik, untuk pihak kepolisian sendiri kemarin menyatakan bahwa meskipun korban belum laporan, tapi mereka sudah mempelajari dari kronologi yang disampaikan dan mempelajari dari perkembangan pemberitaan yang ada. Namun pihak kepolisian masih menunggu laporan secara resmi dari korban. Namun demikian, tadi pihak rumah sakit menyatakan sudah koordinasi dengan kepolisian, tapi dalam kenyataannya belum ada koordinasi sama sekali. Demikian. Baik, Denny, kami juga mendapatkan informasi. Pihak rumah sakit juga melakukan investigasi internal, khususnya memanggil dokter yang bersangkutan. Apakah hasilnya sudah diberitahu? Hasilnya, menurut tadi dari tim sub etik dan disiplin, menyatakan bahwa sementara tidak ada pengakuan dari dokter, namun pihak rumah sakit untuk memudahkan kasus, untuk memudahkan investigasi ini untuk sementara menghentikan dokter tersebut sambil menunggu perkembangan dari proses hukum dari Dr. Y. Baik, terima kasih Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Mapolres Malang. Kita pantau terus perkembangan laporannya seperti apa di sana. Terima kasih Denny, selamat malam, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, polisi masih menunggu laporan seorang selebgram korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang dokter di rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengancam akan mencabut surat izin praktek dokter jika terbukti melakukan pelecehan seksual. Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Melalui kuasa hukumnya, korban berencana menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialaminya pada tahun 2022 lalu ini. Kendati demikian, polisi menyebut hingga kini belum menerima laporan korban. Polisi pun mengaku sudah mengetahui dan mempelajari kronologi kasus tersebut. Si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini 3 tahun ini. Ini kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan yang mengancam akan mencabut surat izin praktek dokter jika terbukti melakukan pelecehan seksual. Itu mencederai sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Sebelumnya, kasus pelecehan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan, dokter residen anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, muncul fakta baru. Salah satu satpam Rumah Sakit Hasan Sadikin diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut.
Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, Dr. Residen RSHS dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Unpad, Priguna Anugrah Pratama, diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Seorang dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang menangkap basah perbuatan sang dokter langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi sebagai dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Tak hanya mengintip, pelaku bahkan nekat merekam setiap adegan korban membasuh tubuhnya di kamar mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April yang lalu. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga kamar di indekos yang ditempati oleh korban. Saat ini polisi telah menetapkan MA sebagai tersangka setelah memeriksa pelaku dan 4 orang saksi termasuk saksi ahli. Pelakunya ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan sendiri sama korban? Iya, benar. Korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya.